Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Syabani Sabrawera, NPM 101200014. Saya dari kelas C3 Manajemen. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai negosiasi bisnis. Saya telah membuat sebuah video animasi mengenai negosiasi bisnis yang dilakukan oleh kedua perusahaan, yaitu PT Dynamic dan juga PT Pertama Abadi. Ini adalah videonya. PT Dynamic adalah sebuah perusahaan baru yang bergerak di bidang konstruksi. PT Dynamic awalnya ditanamkan modal oleh perusahaan investor, yaitu PT Pertama Abadi sebagai pemegang saham terbesar di PT Dynamic. Di tahun ketiga, PT Dynamic mengalami kerugian besar sehingga PT Pertama Abadi ingin menghentikan investasinya di PT Dynamic karena mereka tidak melihat potensi adanya keuntungan di perusahaan tersebut. Melihat situasi seperti itu, PT Dynamic berusaha untuk tidak kehilangan investasi dari PT Pertama Abadi. Dan PT Dynamic yakin bahwa situasi akan berubah di tahun berikutnya dengan beberapa strategi bisnis yang akan dijalankannya. Pada akhirnya, PT Dynamic membuat sebuah keputusan untuk mengajak PT Pertama Abadi melakukan negosiasi agar pihak mereka tidak menghentikan investasinya. Lalu, tim dari PT Dynamic menyusun proposal yang bersifat menguntungkan kedua belah pihak untuk ditawarkan kepada PT Pertama Abadi sebagai bahan pertimbangan agar mereka meneruskan investasinya di PT Dynamic. Kemudian, tim dari PT Dynamic juga mempersiapkan segala kepentingan negosiasi, mulai dari mempersiapkan agenda, ruangan, juga konsumsi. Di hari yang telah ditentukan, kedua belah pihak menghadiri agenda negosiasi tersebut. Pada tahap pembukaan, mereka pun saling bertukar informasi. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, saya Budi, perwakilan dari PT Dynamic. Ingin mengajukan kesepakatan dengan PT Pertama Abadi terkait investasi di perusahaan kami. Selamat pagi juga, Pak Budi. Perkenalkan, saya Dedi, perwakilan dari PT Pertama Abadi. Mengenai investasi, sebelumnya pihak kami telah mempertimbangkan untuk menghentikan investasi mulai awal tahun depan. Namun melalui negosiasi ini, saya harap kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan yang lebih baik. Mengenai hal itu, kami sungguh meminta maaf atas kerugian yang terjadi di tahun ini. Namun, tim kami telah merancang strategi baru yang akan dilakukan oleh perusahaan. Tim analisis marketing kami juga melihat ada potensi profit yang memuaskan untuk paruh pertama di tahun depan. Untuk perhitungan detailnya dapat Pak Dedi lihat di proposal ini. Kami harap pihak PT Pertama Abadi mempertimbangkannya kembali. Lalu, pihak dari PT Pertama Abadi membaca proposal tersebut dengan seksama. Kemudian negosiasi berlanjut pada tahap penawaran. Proposalnya sangat baik, Pak Budi. Namun ada satu poin yang saya rasa tidak dapat disanggupi oleh pihak kami, yaitu poin di mana PT Pertama Abadi hanya mendapatkan ekstra profit sebesar 2%. Setelah diperhitungkan, pihak kami membutuhkan ekstra profit sebesar 5% untuk dapat melanjutkan investasi kami. Profit sebesar 5% saya kira terlalu besar, Pak. Bagaimana kalau kami menjanjikan ekstra profit 4% serta bonus 2% jika penjualan kami tembus 2 kali lipat dari target? Pihak PT Pertama Abadi kemudian menghitung tawaran dari PT Dynamic dan akhirnya mereka menerima tawaran tersebut. Negosiasi pun berlanjut pada tahap akhir, yakni tahap penutup. Baik, Pak Budi, pihak kami setuju dengan apa yang Pak Budi tawarkan dengan catatan ekstra profit 4% dan bonus 2%. Terima kasih banyak, Pak Dedi. Silahkan dibaca lagi dan mohon untuk ditandatangani berkas ini, Pak. Baik, sama-sama. Nah, dari video tersebut
saya dapat menyimpulkan bahwa negosiasi yang dilakukan oleh PT Dynamic dan PT Pertama Abadi merupakan negosiasi bisnis dengan tema penyelesaian sengketa, yang mana PT Dynamic melakukan negosiasi tersebut dengan tujuan agar PT Pertama Abadi tidak jadi menghentikan investasinya dan akan meneruskan investasinya di PT Dynamic di tahun depan. Menurut Hartman, ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam keterampilan bernegosiasi. Yang pertama yaitu persiapan, yang kedua memulai negosiasi, yang ketiga strategi dan teknik, dan yang keempat kompromi. Pihak dari PT Dynamic melakukan keempat hal tersebut dengan baik. Yang pertama, pada tahapan persiapan, PT Dynamic menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan negosiasi, mulai dari agenda, ruangan konsumsi, juga proposal yang akan diajukan kepada PT Pertama Abadi. Yang kedua, PT Dynamic memulai negosiasi dengan baik, yaitu menjelaskan permasalahan yang terjadi, lalu pihak mereka pun meminta maaf kepada pihak PT Pertama Abadi atas kerugian yang dialami oleh perusahaannya. Setelah itu, pihak dari PT Dynamic mengajukan proposal yang telah ia persiapkan dengan matang. Yang ketiga, ketika tawaran yang ada dalam proposal tersebut ditolak, PT Dynamic lalu mengajukan strategi yang telah ia persiapkan sebelumnya, yaitu dengan menawarkan profit yang lebih besar dari yang tertera pada proposal tersebut disertai dengan bonus agar PT Pertama Abadi tetap melanjutkan investasinya di PT Dynamic. Dan yang keempat, akhirnya PT Pertama Abadi setuju dengan tawaran yang diberikan oleh PT Dynamic. Lalu mereka berdua saling menandatangani berkas yang telah dipersiapkan dan menutup negosiasi tersebut. Nah, kedua negosiator tersebut, baik dari pihak PT Dynamic maupun pihak PT Pertama Abadi, termasuk ke dalam tipe negosiator profesional, di mana keduanya tahu apa yang sedang dinegosiasikan, lalu keduanya juga mempunyai strategi masing-masing dalam proses negosiasi tersebut. Dan akhirnya keduanya memperoleh tujuan yang diinginkan, yaitu PT Dynamic tidak kehilangan investasinya dari PT Pertama Abadi, dan PT Pertama Abadi pun memperoleh profit dan bonus yang lebih besar di tahun depan dari PT Dynamic. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai negosiasi bisnis. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.